Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN. Yang minggu lalu kita membahas bab 2 terkait hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Untuk pertemuan ini kita masih membahas bab 2 terkait peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Jadi baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan poin yang kedua. Mari simak video ini dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada peran pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan untuk mengatur lalu lintas, memberantas gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam masyarakat. Polri juga sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan. Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang memasuki TKP untuk kepentingan penyelidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, mengadakan perhentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Peran yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan. Peran Kejaksaan RI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Di sini ada bidang yang pertama yaitu pidana untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara tertentu. Yang kedua, ada bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satunya kejaksaan dengan kuasanya secara khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan yang ketiga, ada bidang ketertiban dan ketentraman umum. Bidang ini mempunyai fungsi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan terhadap peredaran barang cetakan, pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran yang ketiga yaitu hakim. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua ada hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan yang ketiga ada hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, jadi teman-teman, arti dari peradilan dan pengadilan itu mempunyai arti yang berbeda. Kalau peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan.
Dan kalau arti dari pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Jadi teman-teman semuanya harus paham, peradilan dan pengadilan itu mempunyai arti yang berbeda. Ingat baik-baik ya teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini ada peran yang keempat, yaitu advokat dalam menegakkan hukum. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Persyaratan untuk menjadi advokat menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 yaitu warga negara asli, tidak berstatus sebagai pegawai negara atau pejabat negara, berijazah sarjana hukum pastinya, dan lulus ujian yang diadakan organisasi advokat, tidak pernah dipidana, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Advokat ini mempunyai tugas untuk membuat dan pengajuan gugatan dalam persidangan dan membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan klien agar kliennya menang dan bebas. Advokat juga mempunyai hak. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam sidang pengadilan. Dan yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesinya. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaannya hubungannya dengan klien. Jadi, advokat juga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas profesinya. Dan advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatannya. Nah, di sini merupakan peran yang kelima, yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK. Dibentuknya KPK ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, mempunyai tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, jadi teman-teman, KPK juga mempunyai tugas dan wewenang. Tugas yang pertama, untuk mengkoordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan kewenangan KPK yang pertama untuk mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan.
Pedomannya itu merupakan asas-asas: yang pertama, kepastian hukum; yang kedua, keterbukaan; yang ketiga, akuntabilitas; yang keempat, kepentingan umum; dan yang kelima, proporsionalitas. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pembahasan kita mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian kita cukupkan sampai sini saja. Dari materi yang sudah saya paparkan, bila ada yang belum paham ataupun yang tidak jelas, bisa langsung japri ke nomor WA saya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tetapi kalian untuk absen mata pelajaran PPKN wajib komentar di YouTube ini, sertakan nama, kelas, dan keterangan hadir. Jika tidak ada nama di komentar YouTube ini, akan saya lupakan di pertemuan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.